Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nindi Puspita Sari Giarto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran matematika dengan materi trigonometri pada sudut-sudut istimewa kelas 10. Untuk selanjutnya, dapat disimak dalam tayangan video berikut. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Mas Rafael dipimpin untuk berdoa. Mari bersiap doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Rafael. Yang hari ini tidak berangkat? Siapa? Rifat. Kenapa? Rifat kenapa? Izin. Terus Febri? Buat persiapan. Siapa? Kita doakan ya teman-temanmu kalau ada lagi persiapan kemah dan sebagainya bisa lancar kemahnya dan kembali lagi ke kelas ini. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar matematika. Silakan bukunya disiapkan dulu, alat tulisnya disiapkan dulu, HP-nya sementara ditaruh di tas dulu. Kita pelajari hari ini trigonometri. Maaf, saya tidak bisa tengah-tengah ya. Bisa kelihatan ya tulisannya? Bisa. Trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Kemudian dari materi ini apa yang akan kita capai? Tujuan pembelajarannya itu apa? Yang pertama, kalian bisa menentukan trigonometri pada sudut 30 derajat. Kemudian pada sudut 60 derajat. Kemudian lagi yang ketiga adalah mengaitkan sifat segitiga sama sisi dengan nilai trigonometri 60 ataupun 30. Yang terakhir, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sudut-sudut istimewa. Bagaimana kita akan belajar hari ini? Yang pertama, saya akan berikan kalian materi terlebih dahulu supaya kalian nanti bisa menyelesaikan LKPD dan juga soal evaluasi. Kedua, nanti kalian akan saya minta untuk berdiskusi secara kelompok. Kalau diskusi kalian saya minta untuk presentasi. Dan yang terakhir, evaluasi. Kenapa kita masih mempelajari trigonometri? Yang pertama, kalau kamu pengen jadi arsitek, betul. Siapa di sini yang pengen jadi arsitek? Ada tidak? Abian, mau jadi arsitek? Kalau pengen jadi arsitek, berarti kemampuan untuk membuat sudutnya, kemiringannya harus diperhatikan benar-benar. Ada yang mau sekolah di penerbangan? Ada tidak? Ada yang mau jadi pilot?
Takut jatuh. Kalau tidak ada, ini yang biasanya kamu lakukan. Jadi seorang anggota pramuka. Pernah waktu SMP pramuka? Pernah. Ada di situ materi yang namanya penaksir tinggi. Itu adalah aplikasi dari trigonometri. Walaupun kita tidak secara langsung sudutnya berapa, tidak, tetapi ini adalah salah satu aplikasi. Mari kita ingat kembali minggu lalu apa yang sudah kita pelajari. Trigonometri. Ada di situ yang namanya sin, cos, Mbak Dinda. Sinus itu apa? Sinus itu perbandingan antara sisi depan dan sisi banding Sisi depan dibanding sisi kiri. Mas Satria, kosinus itu apa? Perbandingan sisi depan dan sisi samping. Mbak Nasya. Tanek? Balik. Ya. Oke, bentar. Mbak Nasya? Perbandingan sisi depan dan samping. Ada tadi jawabannya Mas Satria itu adalah kosinus perbandingan sisi depan dibanding sisi samping. Apakah benar kosinus itu depan dibagi samping? Mas Nandana, harusnya apa? Samping dibanding kiri. Dan itu hanya berlaku di segitiga siku-siku. Oke, berarti ingat semua. Terus kita ingat lagi. Ini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Bagaimana besar sudut dari segitiga sama sisi? Sudutnya sama. Kenapa sama? Karena sisinya sama. Kemudian berapa besarnya? 60. Mas Dian, dari mana 60 derajat? Iya, dari mana sebenarnya 60 derajat? Mas Rafael. Karena satu segitiga kan terdapat ledakan. Nah, segitiga ada 3 sudut. Nah, sama sisi banyak tiga. Terdapat segitiga kan 60. Betul sekali. 60 itu berarti 180 dibagi 3. Karena satu segitiga itu jumlahnya adalah 180 derajat. Tepuk tangan untuk Mas Rafael. Apa hubungannya antara segitiga sama sisi tadi dengan nilai trigonometri sudut 60 dan 30? Sebelum itu mari kita lihat permasalahan. Ini ada orang lagi apa ya? Nonton tebing. Mas Abrar bisa dibacakan? Seorang pemanjat tebing profesional ingin memanjat tebing batu yang ketinggiannya belum diketahui. Yang dia tahu adalah dia memiliki tinggi 1,75 meter dan jarak antara dia berdiri dengan tebing adalah 30 meter. Sudut elevasi yang terbentuk menurutnya 30 derajat. Kecepatan rata-rata memanjat tebing adalah 2 meter per sekon dan kecepatan dia berjalan adalah 1,5 meter per sekon. Abaikan rintangan yang ada dan lakukan istirahat selama perjalanan. Kalau ada masalah seperti ini, biasanya berapa lama sih waktu yang saya butuhkan untuk mencapai ke puncak tebing? Ada yang bisa menjawabnya? Belum dihitung. Berarti apa saja yang harus kamu butuhkan untuk menghitung waktu ini? Mengetahui tinggi. Mas Rafael, mengetahui tinggi tebing. Bagaimana kita bisa mengetahui tinggi tebing? Menggunakan perbandingan trigonometri. Kamu mendongak ke atas untuk melihat tinggi tebingnya.
tingginya, ini kita sudah tahu 30 meter, maka yang berkaitan langsung itu adalah trigonometri depan. Untuk menyelesaikan soal ini kita pelajari dulu. Mari belajar. Tadi sudah saya katakan segitiga sama sisi, ada garis sumbu. Yang merah itu adalah garis sumbu. Maka sudut A 60, sudut B-nya berapa? 60. Sudut C-nya berapa? 60. Kalau ada garis sumbu, sudut C-nya menjadi berapa? 30. Ini pasti siku-siku. Ini akan sama ya lebarnya. Maka nilai sinus 60 itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Depannya adalah C aksen, yang berdiri itu yang merah. Sisi miringnya adalah AC. Maka kita masukkan setengah A akan 3 dibagi A. AC-nya itu A. Sama dengan setengah. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tung. Ya, boleh dimasukkan. C aksen kan situ hasil C aksen kan setengah A akan 3. Ini udah dapat dari mana? Ini A, saya ambil sebelah kiri ya. Ini C aksen, ini adalah C. Ini 30 derajat, di sini 60, pasti di sini 9. C aksen sama dengan apa? AC AC kuadrat kuadrat min C ini A aksen AC aksen. Ini kan awalnya masih C aksen kuadrat ya. Supaya kuadratnya hilang maka jadi 3/4 A. Kita akar masing-masing. Akar 3 diakar bisa tidak? Tidak, berarti ajar. 4 diakar bisa tidak? Berapa? 2. A kuadrat diakar menjadi setengah. Tidak. A akarnya di belakang. Akar. Sampai sini ada yang bertanya lagi? Selain dari tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita berkelompok. Silakan kalian berkelompok bersama kelompok yang sudah saya tentukan. Ini kan sudah ditentukan kelompoknya ya. Nama-nama ini sudah ada di kelompok kalian? Sudah. Nomor 1 di mana? 2, 3, 4, 5. Nah, sudah bersama kelompoknya. Silakan yang ada di barisan nomor 1 atau barisan nomor 3 balik badan. Silakan balik badan. Kita berkelompok bersama. Gunakanlah posisi senyaman kamu. Apa yang akan kita diskusikan adalah yang ada kaitannya dengan materi yang tadi. Aplikasinya dalam kehidupan nyata. Bagaimana menyelesaikan soal cerita yang ada kaitannya dengan trigonometri sudut istimewa, terutama sudut 30 dan sudut 60. Bagi tugas, siapa yang bertugas jadi penulis, siapa yang bertugas nanti jadi operator, siapa yang bertugas nanti jadi presentator, karena saya akan memilih secara acak yang akan maju presentasi ke depan. Sudah siap? Oh ya, kita tolong. Ini saya bagikan lembar kerjanya. Silakan kerjakan sesuai instruksi yang ada. Ini saya membagikan LKPD. Ya. Oh,
bagikan, langsung dikerjakan di situ. Kalau tidak muat, boleh di sebaliknya. Silakan. Saya kasih waktu untuk menyelesaikan LKPD ini. Waktunya adalah 15 menit. Tadi sudah saya bantu untuk nomor 1 ilustrasinya. Silakan digambarkan. Kamu sekarang caranya jadi 10 atau 2 baginya 2 di foto. Iya, tapi karena ini kan tidak memungkinkan kan, karena nanti hasilnya kan. Ya. 1,7 meter. Itu gimana? Ya caranya gimana? Tidak usah dicari berapanya, tulis aja dapat. Oh, kan kita tidak pakai kalkulator. Terus kalau juga ditambah 1,7. Iya. Tidak usah susah-susah kan? Nggak usah pakai hasilnya, Bu. Nggak usah, kan kita tidak pakai kalkulator. Kecuali kalau ada kalkulatornya, boleh. Tapi kan nanti kita tidak pakai kalkulator, ditulis seperti itu. Nanti kalau pembagian pun, misalkan itu dibagi, ya ditulis seperti itu dibagi. Saya minta kelompok berapa ya untuk mengirimkan mempresentasikan jawabannya ke depan. Saya minta kelompok 4 aja deh untuk presentasi ke depan. Silakan kelompok 4 untuk presentasi ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok. Semuanya harus ke depan. Sisi sampingnya itu sisi samping orang tersebut dengan sisi siku, samping adalah sisi samping. Nah, yang tinggi ini adalah sisi depan karena orang tersebut menghadap ke samping dan di depan sudut elevasinya atas depan. Sisi miring adalah yang dilihat orang tersebut. Di sini diketahui bahwa kecepatan pada tebing adalah 2 meter per second. Nah, di sini S itu sebagai jarak atau tinggi tebing. Nah, di sini tinggi tebing diketahui 1083 ditambah 1075 meter dan kecepatan tadi 2 meter per second. Jadi di sini waktu yang dibutuhkan karena kita cek begitu. Nah, waktu memanjat itu 10 akar 3 plus 1,75 meter per 2 ditambah waktu berjalan dari titik awal ke posisi di bawah tebing adalah 20 second. Sampai di sini, maaf ya. Kelompok ada yang mau menanggapi hasil jawaban dari kelompok 4 untuk nomor 1? Ya, Mbak Adel, silakan. Jadi ini kan kalau kelompoknya aku, yang C itu dihitung. Ya, gimana? Nah, kalau dihitung kan hasilnya bukan
gitu. Ya. Itu boleh nggak sih sebenarnya, dan kayak gimana hasilnya kalau seperti itu? Oke, bagus. Tadi saya bertanya ke Bu Nindi sebagai guru, jika ini ingin dibagi, dua-duanya itu dibagi dua. Nah, 10 akar 3 dibagi 10 akar 3 dibagi 2, sebenarnya tadi kan 5 akar 3. Nah, jika 1,75 dibagi 2 itu hasilnya koma. Tetap bisa, jadi kita di sini 5 akar 3 ditambah kira-kira 2. 0,875. Nah, hasilnya tetap 5 akar 3 plus 0,875. Sama aja berarti setengahnya dari ini. Jika itu adalah penjumlahan, maka dua-duanya harus dibagi. Tidak boleh kamu bagi salah satu. Tadi saya nemu di kelompok 2 kalau saya tidak salah ya. 10 akar 2 ditambah 1,75 dibagi 2. Yang dibagi hanya 10 akar 2 akar 3-nya saja, maaf. Jadi nanti hasilnya 5 akar 3 ditambah 1,75. Itu hasil yang keliru karena itu penjumlahan. Penjumlahan itu sifatnya menyeluruh, berbeda dengan perkalian. Tadi pertanyaannya Mbak Aden, kalau misalnya 5 ditambah 1,75 akar 3 boleh tidak? Ya tidak bisa. Karena 5 akar 3 itu bagian dari 5. Kalau kamu kalikan 5 dikali akar 3 hasilnya akan berbeda dengan hasil penjumlahan. Oke, nomor 2 kita harus dikasih lagi. Yang diketahui adalah sisi yang bawah. Yang bawah itu adalah jarak antara Kevin sebagai pemimpin upacara dengan tiang bendera. Jaraknya itu 7 meter. Dan Kevin menghadap ke tiang bendera dengan sudut elevasi 60 derajat. Pasti anginnya dari salah satu trigonometri yaitu sin, cos, dan tan yang berhubungan dengan R. Nah, yang bertanya itu tinggi tiang bendera. Jika yang dicari itu tinggi menggunakan tan. Di sini AB sama dengan akar 3 dikali 7, hasilnya 7 akar 3. Jadi tinggi tiang bendera adalah 7 akar 3 meter. Ada yang mau dikonfirmasi dari jawabannya Mas Rafael? Kelompok 3. Bagaimana pendapat Anda? Sama. Kelompok 1? Tidak apa-apa kalau berbeda, sampaikan. Ya, silakan. Sampaikan saja, boleh. Mbak Reni, bagaimana? Bedanya di mana, Mbak? Sampaikan tidak apa. Oke. Dan
pandangan mata, atau tadi yang manjat tebing, saya nemu di kelompok 5. Kamu manjat tebing itu dari mata, dari kepala, jalannya itu dari kepala ke atas, dari kepala ke bawah kamu nggak jalan, terbang. Jadi itu kritis, salah satu sifat kritisnya kamu itu sudah terbangun di sini. Apa kesimpulan yang kita pelajari dari materi ini? Kosinus 60 derajat berapa tadi? Akar 3. Kalau sinus 60 derajatnya bisa Kos setengah. Sinusnya Sin setengah akar 3. tangennya Akar 3. akar 3. Sebenarnya kalau kamu teliti cukup pelajari 1 atau cukup kalau mau menghafal hafalkan 1 yang 30 atau yang 60. Karena ternyata kalau kita lihat sinus 60 itu sama dengan kosinus 30. Ya kan? Kosinus 60 sama dengan sinus 30. Tangen 30 itu kebalikannya dari tangen 60. Kalau kamu tahu 1 saja, misalnya sinus 30 itu adalah setengah. Berarti kosinus 60 itu setengah. Kosinus 30 itu setengah akar 3. Kosinus 60 berarti setengah akar 3. Seperti itu. Berarti cukup 1 saja yang kamu hafalkan. Mau yang 60 atau yang 30. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Ya. Kita kalau mau manjat tebing, kalau mau tahu tingginya itu nggak usah manjat dulu. Ya tidak perlu, kamu cukup mengira-ngira. Kan pelajaran apa ya, pramuka itu kan ada menaksir. Menaksir itu kan kira-kira. Kira-kira sudutnya berapa ya? Kalau saya dongaknya begini sekali berarti kan tegak ya, tegak lurus. Tapi kalau dongaknya cuma kayak gini tok berarti kan sudutnya landai, tidak terlalu lancip. Berarti di bawah 60 atau di bawah 50. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke evaluasi. Silakan buka HP kalian. Buka HP kalian, masuk ke Chrome. Aturan mainnya, walaupun kita pakai quizzes, tapi tetap tulis di selembar kertas. Dan yang kedua, di quizzes itu nanti tulis jawaban akhir. Misalnya jawabannya 2 ya tulis 2. Jawabannya 3 ya tulis 3. Tidak usah dikasih penjelasan. Penjelasannya silakan masukkan kodenya yaitu 294956. Untuk nomor 1, 2, 3, 4, 9. Ya, ini baru 2. Naka, Rafael. 3. Abian, Sabra. Sudah siap ya? Kita mulai. Lo langsung.
sampai nomor 3. Ada yang kesulitan? Banyak. Yang sulit nomor 2. Nomor 1 sulit. Gambar kusut. Gambar apa namanya? Gambar sudut 30 derajat yang kamu gambar dulu apa? Sisi alasnya dulu dong. Sisi alasnya berapa baru kamu tentukan. Dari titik awal mau kamu mana yang dijadikan sudut lancip ya tempelkan. Nah, 30 derajat. 30 derajat itu ini. Tinggal kamu tarik garis. Baru dihubungkan. Jadi benar. nomor 2 hasilnya adalah 2/3 akar 3 atau 1,5 akar 3 atau 1,5 akar 3. 32 akar 3. Nomor 3 hasilnya adalah luas kertasnya 3000 akar 3. Benar. 3000 akar. Silakan tadi yang sudah mengerjakan dulu. Tadi sudah beberapa yang ditampilkan jawabannya benar ya. 3000. Itu berarti kalau yang sudah bisa, yang saya pikir itu sulit ternyata kamu bisa. Yang saya pikir itu mudah ternyata nggak bisa. Nomor 2 itu kan saya pikir mudah, tapi ternyata hasilnya banyak yang keliru. Nomor 3 yang saya pikir itu sulit malah ternyata bisa, banyak yang. Jadi silakan pelajari lagi, dipahami lagi untuk materi tersebut. Lalu bagi kalian yang tadi merasa kesulitan, berarti nanti ada pembelajaran ulang. Tapi tadi kalau sudah pada bisa semua, nanti saya kasih soal yang lebih tinggi lagi, tidak seperti soal yang sekarang. Atau soal-soal olimpiade mungkin. Itu untuk tindak lanjut dari hasil evaluasi. Evaluasi saya hari ini adalah 1. Kalian itu kalau suruh berdiskusi, diskusinya masih kurang tertata pembagian tugasnya. Ada yang masih diskusi, ada yang sudah kelompok, ada yang lain pada nulis, yang satunya malah mainan. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih, saya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.